akidah Islam di mata pelajaran kelas 7 akidah akhlak. Langsung saja. Materi pembahasan di kelas 7 pertemuan 1 yang pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar sumber akidah Islam. Yang ketiga, tujuan akidah Islam. Dan yang keempat, ayat Al-Quran tentang akidah Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Memahami akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Yang pertama, pengertian menurut bahasa atau etimologi. Secara bahasa, akidah terambil dari bahasa Arab, yaitu aqidatun atau bisa dibaca aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Kemudian menurut istilah akidah, yaitu keyakinan hati atas sesuatu. Jadi berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah dapat disimpulkan bahwa akidah adalah ikatan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu, yakni dalam hal ini adalah agama Islam. Pembahasan yang kedua yaitu dasar atau sumber akidah Islam. Para ulama banyak yang berpendapat bahwa dasar atau sumber akidah Islam terbagi menjadi 4. Namun Ustadz akan membahas 2 saja yang menjadi patokan utama. Yang pertama adalah Al-Quran. Pengertiannya adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan apabila membacanya menjadikan ibadah. Kemudian sumber atau dasar akidah yang kedua adalah al-hadis. Hadis ialah segala ucapan atau perbuatan dan takrir. Yang dimaksud dengan takrir adalah sikap diam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah tujuan akidah Islam. Yang pertama, mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah, atau yang disebut dengan hak atau batil. Tujuan akidah Islam yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi setiap manusia pada fitrahnya sudah ditanamkan sikap ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi semacam ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, di sini syirik itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan syirik khafi. Khafi ini dari kata khofa ya khawfu, khauf itu tersembunyi, jadi samar-samar, tidak jelas. Ataupun syirik jali. Adapun syirik jali adalah syirik secara terang-terangan, yakni menyembah patung secara terang-terangan, menyembah berhala dan sebagainya yang terlihat oleh mata. Ataupun syirik khafi itu tersembunyi, jadi hanya ada timbul dalam hati manusia, jadi enggak terang-terangan gitu ya, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian tujuan akidah Islam yang terakhir atau yang keempat, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Tentunya jika seseorang sudah memiliki akidah yang kuat, yang sudah tertanam dalam dirinya, itu akan terhindar dari segala sesuatu yang memang melenceng dari pemikiran yang berdasarkan akidah Islam itu sendiri. Pembahasan selanjutnya, ayat Al-Quran yang mengkaji tentang akidah Islam. Yang pertama, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Tentunya semuanya sudah pada hafal ya, insya Allah. Coba kita baca bareng-bareng.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang kedua yaitu Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa sumber hukum akidah Islam itu adalah hadis, yang mana artinya, dan tidaklah yang mengucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.